Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Wahyu Andrian, NIM 2018-33066 dan Lisa Sifani Faida, NIM 2018-33146. Kami akan mempresentasikan tentang uji homogenitas. Uji homogenitas itu sendiri adalah pengujian mengenai sama tidaknya variasi-variasi dua buah distribusi atau lebih. Pengujian homogenitas data dapat dilakukan dengan menggunakan rumus Fisher, rumus Bartlett, dan rumus Hartley. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak. Yang pertama, kita menggunakan uji Fisher atau variance. Pengujian homogenitas dengan menggunakan uji Fisher atau variance yang bisa disingkat dengan F dilakukan apabila data yang akan diuji hanya ada dua kelompok data atau sampel. Uji F dilakukan dengan cara membandingkan varian data terbesar dibagi varian data terkecil. Kemudian langkah-langkah uji variance, yaitu yang pertama menentukan taraf signifikan, misalnya yang menjadi patokan 0,05 untuk menguji hipotesis HO varian 1 sama dengan varian 2 atau data homogen dan HI varian 1 tidak sama dengan varian 2 atau data tidak homogen. Dengan kriteria pengujian diterima HO jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, sedangkan HO ditolak jika F hitung lebih besar daripada F tabel. Dan yang kedua, menghitung varian tiap kelompok data dengan rumus yang bisa dilihat S kuadrat sama dengan sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2 dibagi N dan kemudian dibagi dengan N. Dan yang ketiga, menentukan nilai F hitung, yaitu F hitung sama dengan varian terbesar dibagi varian terkecil. Dan kemudian langkah yang keempat, menentukan nilai F tabel untuk signifikasi. DK1 sama dengan DK pembilang sama dengan NA kurangi 1 dan DK2 sama dengan DK penyebut sama dengan NB dikurangi 1. Dan NA itu sendiri adalah banyaknya data kelompok varian terbesar atau pembilang, sedangkan NB adalah banyaknya data kelompok varian terkecil atau penyebut. Kemudian langkah kelima, membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel, yaitu jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka HO diterima atau datanya homogen, sedangkan jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka HO ditolak atau datanya tidak homogen. Kemudian yaitu dengan kita melihat contoh soal, bisa dilihat kita melakukan pengujian homogenitas dari data sebagai berikut, yaitu kita menggunakan dua data sampel, yaitu pretestnya 60, 72, 84, 64, dan 80, sedangkan posttestnya 64, 48, 44, 48, dan 52. Kita menghitung data tersebut menggunakan rumus seperti yang dijelaskan tadi. Terusan dari data di samping, maka dapat dihitung varian sebagai berikut. Kita bisa lihat datanya. Kita menjumlahkan semua X-nya. Ini tadi dari data pretest. Kita menjumlahkan dulu, kemudian X-nya itu kita kuadratkan, kemudian dijumlah. Dan dari hasil tersebut kita bisa mendapatkan data X kuadrat. Bisa dilihat S kuadratnya 26.336 dikurangi 25.920 dibagi dengan 5 karena datanya tersebut ada 5.
Kemudian S kuadrat sama dengan 416 dibagi 5 dan mendapatkan hasil 83,2. Terusan kemudian kita penyelesaian post test. Tadi pretest, sekarang post test. Post testnya sama seperti pretest. Itu kita jumlahkan X-nya, datanya, kemudian kita X kuadratkan. Tadi setiap data kita X kuadratkan, dikuadratkan. Kemudian kita jumlahkan. Terus kita mencari S kuadrat, yaitu 10.848 dikurangi 10.764,8 dibagi dengan 5. S kuadrat sama dengan 83,2 dibagi dengan 5 yang bisa mendapatkan hasil 16,64. Kemudian kita akan mencari F hitungnya. F hitung dari tabel sebelumnya, yaitu yang mendapat 83,2 dibagi dengan data post test 16,64, yaitu F hitungnya 5. Dan sekarang langkah selanjutnya membandingkan harga F hitung dengan F tabel. Harga F hitungnya tadi kan kita sudah mendapat 5, sedangkan F tabel dengan DB pembilang adalah 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Dan DB pembilang adalah 5 dikurangi sama dengan 4 dengan taraf signifikasi patokan tadi adalah 0,05. Maka diperoleh F hitung 2,446. Oleh karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka HO ditolak dan disimpulkan kedua data memiliki varian yang tidak sama atau tidak homogen. Tadi kita telah menghitung uji homogenitas dengan menggunakan uji F menggunakan menghitung manual. Sekarang kita akan menggunakan SPSS. Bisa dilihat pada tabel-tabel berikut. Kemudian bisa dilihat dari tabel SPSS yang ada di PPT. Dari hasil tersebut dapat kita lihat yaitu nilai F hitung lebih besar dari F tabel yang mendapatkan 2,845. Maka HO ditolak. Yang dapat kita simpulkan, kedua data memiliki varian yang tidak sama atau tidak homogen. Tadi kita menggunakan hitung manual dan menggunakan hitung SPSS yang terdapat perbedaan di angka, tapi hanya sedikit. Selanjutnya, uji Bartlett. Pengujian homogenitas dengan uji Bartlett atau disingkat dengan B dilakukan apabila data yang akan diuji lebih dari 2 kelompok data atau sampel. Di sini langkah-langkah uji Bartlett. Yang pertama, disajikan data semua kelompok sampel. Untuk yang kedua, menghitung rata atau mean, varian, dan derajat kebebasan atau DK setiap kelompok data. Untuk yang ketiga, sajikan derajat kebebasan dan varian tiap kelompok sampel dalam tabel penolong. Untuk yang keempat, logaritma varian dari tiap kelompok. Untuk yang kelima, hitung varian gabungan dari semua kelompok sampel. S pangkat 2 sama dengan sigma DK SI pangkat 2 dibagi sigma DK. Selanjutnya, untuk yang keenam, hitung harga logaritma varian gabungan dan harga satuan Bartlett atau B. Untuk yang ketujuh, hitung nilai KAE kuadrat hitung atau X pangkat 2 hitung. Untuk yang kedelapan, tentukan harga KAE kuadrat tabel atau X pangkat 2 tabel pada taraf signifikansi, misalnya alfa sama dengan 0,05 dan derajat kebebasannya DK sama dengan K dikurangi 1. Dalam hal ini, K adalah banyaknya kelompok sampel. Untuk yang kesembilan, menguji hipotesis homogenitas data dengan cara membandingkan nilai S pangkat 2 hitung dengan S pangkat 2 tabel. Hipotesis yang diuji adalah HO. Semua populasi mempunyai varian yang sama atau homogen. H1,
terdapat populasi yang mempunyai varian berbeda atau tidak homogen. Kriteria pengujiannya adalah diterima HO jika X pangkat 2 hitung lebih kecil daripada X pangkat 2 tabel. Ditolak HO jika X pangkat 2 hitung lebih besar daripada X pangkat 2 tabel. Selanjutnya, disajikan contoh soal untuk menguji apakah produk model A, model B, dan model C mempunyai variansi yang sama. Secara random, diambil 4 buah model A, 6 buah model B, dan 5 buah model C. Datanya adalah sebagai berikut. Untuk data A, yaitu 4, 7, 6, dan 6. Untuk data B, 5, 1, 3, 5, 3, dan 4. Untuk data C, datanya 8, 6, 8, 9, dan 5. Dengan mengambil alfa sama dengan 5%. Bagaimana kesimpulan penelitian ini? Penyelesaiannya, yang pertama kita menentukan hipotesis. HO, populasi berasal dari variasi yang sama. H1, populasi tidak berasal dari variasi yang sama. Yang kedua, alfa sama dengan 0,05. Statistik uji. Untuk rumus B-nya kita bisa perhatikan bersama-sama. Untuk yang keempat, perhitungan. Di sini kita menggunakan 3 model. Yang pertama model A, model B, dan model C. Untuk model A, disajikan sebuah tabel. Dari rumus tersebut, pada hasil akhirnya terdapat 19 dibagi 12 dan hasilnya 1,58. Selanjutnya model B. Dalam model B disajikan sebuah tabel. Untuk rumusnya kita bisa lihat pada layar. Hasil akhirnya 69 dibagi 30. Hasilnya 2,3. Untuk model C, disajikan sebuah tabel. Rumusnya kita bisa perhatikan bersama-sama. Pada hasil akhirnya terdapat 54 dibagi 20 dan hasilnya 2,7. Selanjutnya kita mencari S gabungan. Untuk rumusnya, kita bisa perhatikan dari ketiga model tersebut hasilnya 30,2 dibagi 12. Untuk S gabungannya hasilnya 2,51. Selanjutnya kita mencari B. Untuk rumus B kita bisa perhatikan untuk hasilnya ditemukan 2,208 dibagi 2,51. Hasilnya 0,879. Selanjutnya untuk yang kelima, daerah kritik. Kita bisa menggunakan dari B ketiga tadi. Alfa 0,05 dibagi 4 adalah model A, 6 adalah model B, dan 5 adalah model C. Kita masukkan rumus sama dengan 4 dikalikan 0,4699 ditambah 6 dikalikan 0,6403 dan ditambah 5 dikalikan 0,5762 dan dibagi 15. Dan hasilnya 0,5767. Untuk daerah kritiknya sama dengan B sedemikian B kurang dari 0,5767. Untuk B hitungnya sama dengan 0,8790. Selanjutnya keputusan uji. B hitung sama dengan 0,8790 berarti HO diterima. Kesimpulannya, variasi dari 3 populasi tersebut sama atau homogen. Selanjutnya uji Hadley. Uji homogenitas akan dilakukan menggunakan uji Fmax-Hadley. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut. Fmax sama dengan S pangkat 2B dibagi S pangkat 2K.
dengan derajat kebebasan dB1 sama dengan N1 kurangi 1 dan dB2 sama dengan N2 dikurangi 1. Keterangannya, S pangkat 2B sama dengan kelompok data yang memiliki varian terbesar. S pangkat 2K sama dengan kelompok data yang memiliki varian terkecil. Hipotesis statistik pengujian homogenitas varian adalah sebagai berikut. Hipotesis diterima apabila data 1 sama dengan data 2. Hipotesis ditolak apabila data 1 tidak sama dengan data 2 atau kedua data tidak sama. Selanjutnya langkah-langkah uji Hadley. Yang pertama, membuat hipotesis atau dugaan pengujian homogenitas. Untuk yang kedua, mencari rata-rata atau mean dari setiap kelompok. Untuk yang ketiga, menghitung nilai XI1 dikurangi X1 pangkat 2 dan XI2 dikurangi S2 pangkat 2 setiap kelompok. Untuk yang keempat, menghitung varian S pangkat 2 dari setiap kelompok. Untuk yang kelima, menentukan F-tabel. F sama dengan alpha dibagi D1 dibagi DK. Dapat dilihat pada tabel distribusi F. Gunakan alpha 0,05. Untuk yang keenam, menyusun tabel penolong uji Hadley. Untuk yang ketujuh, menentukan F-hitung atau F-max menggunakan rumus. F-max sama dengan S pangkat 2B dibagi S pangkat 2K. Selanjutnya disajikan contoh soal. Data KPM, kelompok eksperimen atau X1, dan kelompok kontrol atau S2. Dalam tabel tersebut terdapat S1 sama dengan 274 dibagi 5 sama dengan 54,8. Untuk S2-nya sama dengan 235 dibagi 5 dan hasilnya 47. Cara penyelesaiannya yang pertama kita membuat hipotesis atau dugaan pengujian homogenitas. Hipotesis diterima apabila data 1 sama dengan data 2. Hipotesis ditolak apabila data 1 tidak sama dengan data 2 atau kedua data tidak sama. Untuk yang kedua, mencari rata-rata mean dari setiap kelompok. Mean kelompok eksperimen atau S1 sebesar 54,8. Sedangkan mean kelompok kontrol atau S2 sebesar 47. Selanjutnya untuk yang ketiga, menentukan F-tabel. F sama dengan alpha dibagi D1 dibagi DK. Dapat dilihat pada tabel distribusi F digunakan alpha sama dengan 0,05. DK1 sama dengan 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Untuk DK2 sama dengan 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Maka F-tabelnya sama dengan 2,306. Untuk yang keempat, menyusun tabel penolong uji Hadley. Disajikan sebuah tabel. Untuk S1-nya hasilnya 77,65 dibagi 4 sama dengan 19,41. Sedangkan untuk S2-nya untuk hasilnya 60 dibagi 4 dan hasilnya 15. Untuk yang kelima, varian dua kelompok data sudah diketahui. Selanjutnya menentukan F-hitung atau F-max. Untuk rumusnya F-max sama dengan S pangkat 2B dibagi S pangkat 2K sama dengan 19,41 dibagi 15. Untuk F-max-nya sama dengan 1,3. Yang keenam, menguji hipotesis data menggunakan acuan perbandingan dengan nilai F-tabel. Membandingkan nilai F-hitung dengan nilai F-tabel yaitu, jika F-hitung lebih kecil dari F-tabel, maka HO diterima. Jika F-hitung lebih besar daripada F-tabel, maka HO ditolak. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil yang diperoleh dengan menggunakan tabel bantu,
didapat nilai Fmax atau F hitung sebesar 1,3. Dan untuk F tabel 0,05 dibagi 4 dibagi 4 dan hasilnya 2,306. Nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka HO diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok data dinyatakan homogen, yang berarti memiliki karakteristik yang sama. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.